Power thanks to crop and absolute power crop absolutely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, saya Husni Alif Ramdhani dari tim SMA Negeri 1 Sumbyo, yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai tim oposisi pada mosi Dewan ini akan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Oke, sebelum lanjut jauh ke argumen-argumen utama yang akan saya paparkan, saya akan membagi beberapa poin terhadap argumentasi saya. Yang pertama, ada poin sanggahan mengenai paparan ataupun argumen yang sudah disampaikan oleh tim pro. Kedua, argumen poin utama yang akan saya sampaikan pada nantinya. Oke, mosi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 1. Sanggahan. Tim pemerintah menyebutkan bahwasanya hukum status quo memperburuk keadaan karena tidak membasmi ke akar-akarnya. Oke, kita perlu ketahui dulu status quo sekarang bahwasanya bagaimana Anda bisa menyebutkan hukum tidak membasmi ke akar-akarnya. Seperti yang kita tahu, kita ambil sebuah contoh institusi polisi seperti itu. Nah, di institusi polisi memiliki beberapa susunan ataupun beberapa yang mungkin kita sebut organisasi ataupun divisi seperti itu, yang salah satunya bisa kita ambil contoh entah itu Bareskrim ataupun yang lain, yang mana mereka ini bekerja untuk menyelidiki, menggali lebih jauh lagi apa yang terjadi, perbuatan-perbuatan apa yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang menana pelaku atau korban ini, dan itu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Intinya menggali sampai benar-benar terekspos dan mengetahui semua permasalahannya agar di situ antara pelaku dan korban mendapatkan keadilan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang ada disebutkan mengenai tidak membasmi ke akar-akarnya. Itu yang pertama. Kedua, tim pro menyebutkan tidak adanya hukuman pidana kepada pelaku. Oke, ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang mana sebagai dasar hukum negara kita, yaitu terutama mengenai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Anda memberikan sebuah persepsi yang mana ketika pelaku ini tidak ada hukuman pidana, nah bagaimana Anda bisa memikirkan perasaan korban ini? Bagaimana perasaan Anda terhadap korban yang ketika mereka harusnya merasa, oh, korban saya dirugikan seperti ini oleh pelaku, tetapi pelaku tidak mendapatkan sebuah perlakuan ataupun tidak mendapatkan hukuman yang setara seperti itu. Di situ tidak akan ada kesinambungan dan tidak akan selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, victim rights. Sepertinya terjadi keliruan berpikir di tim pemerintah bahwasanya victim rights ini merupakan hak-hak hukum yang diberikan kepada korban agar korban ini mendapatkan perlakuan yang setara, mendapatkan perlakuan yang adil di proses-proses pidana tadi. Dan ini akan saya jelaskan nanti di bagian poin argumen poin utama saya seperti itu. Lanjut, yang keempat, tim pro menyebutkan bahwasanya sumber daya alam yang digunakan harus seimbang. Oke, ini menjadi pertanyaan pertama. Pahami sumber daya ini Anda akan dapatkan dari mana seperti itu, karena banyaknya, walaupun seperti yang kita tahu Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas, tetapi ketika sumber daya alam ini digunakan kepada mereka pelaku-pelaku ini, pertama Anda akan mendapatkan SDA ini dari mana, dan tujuan Anda melakukan sebuah sumber daya alam ini untuk apa seperti itu. Kan ini akan seperti kita ambil contoh ketika Anda ikut sebuah sosialisasi seperti itu, ketika Anda ikut sebuah seminar, apakah ketika sudah Anda melakukan pelatihan dengan menggunakan SDA ini, apakah itu akan efisien, apakah itu akan memberikan efek jerah kepada pelaku? Kan tidak. Bisa saja ketika mereka sudah melakukan rehabilitasi, mereka sudah diberikan dengan SDA dan hal-hal yang memadai, apakah itu akan memberikan efek jerah, ataupun ketika mereka sudah keluar, mereka tidak akan langsung ingat, mereka akan melupakan begitu saja seperti itu. Itu yang keempat. Kelima, memberikan perlindungan. Ini sudah seperti yang saya paparkan, ketika Anda memberikan perlindungan kepada pelaku dan tidak adanya keselarasan dan kesinambungan kepada korban, ini justru bertentangan dengan sila kelima ataupun Pancasila sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, setelah itu beberapa poin sanggahan kepada tim pemerintah. Kedua, masuk kepada argumen poin utama yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, pertama, pahami, kita perlu tahu dulu mengenai beberapa pengertian mengenai pelaku dan korban. Oke, pelaku ini merupakan sebuah orang yang melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan tertentu, entah itu perbuatan jahat ataupun perbuatan buruk. Intinya orang ini yang melakukan suatu tindakan tersebut. Itu pertama. Kedua, kita harus mengetahui dulu mengenai korban. Nah, korban ini orang yang mengalami penderitaan atas apa yang dilakukan oleh pelaku tadi. Itu seperti itu. Jadi pelaku dan korban memiliki sebuah keterkaitan yang mana ketika ada korban mesti ada pelaku, dan ketika ada pelaku mesti ada korbannya seperti itu. Oke, tujuan argumentasi saya di poin utama ini, mengapa saya ingin mengkriminalisasi dan sangat-sangat bertentangan atau saya tidak setuju mengenai dewan ini akan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban seperti itu. Oke, nah mengapa hal ini terjadi? Pertama, saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Mengapa? Satu, karena ini sangat-sangat bertentangan dengan keadilan. Justru ketika ada korban
ketika ada kejahatan dan ada korban, itu di situ satu akan menegakkan keadilan kita, yang mana ketika ada sebuah korban yang merasa dilakukan atau dilecehkan seperti ini, itu harus kita selesaikan dan harus kita benar-benar kupas tuntas masalah apa yang terjadi agar keadilan di negara kita itu bisa tumbuh, bisa lahir dan bisa berdiri sebagaimana mestinya seperti itu. Oke. Kedua, ini ketika kita melakukan sebuah mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban, ini akan bertentangan dengan Pancasila yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yang mana di negara kita saat ini Pancasila merupakan sebuah pedoman bagi negara kita, dan Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup bagi negara kita. Dan ketika Anda mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban, ini akan sangat-sangat bertentangan dan akan sangat jauh, tidak ada keselarasan, tidak ada kesinambungan dengan Pancasila seperti itu. Oke. Nah, kapan hal-hal ataupun kejadian-kejadian ataupun perbuatan-perbuatan ini terjadi? Oke, status quo di mana-mana ini sangat sering terjadi. Entah itu melakukan di sebuah website online ataupun yang sering kita di perdesaan. Oke. Kita ambil sebuah contoh. Di perdesaan ketika ada sebuah orang yang terhasut mengenai perjudian online. Nah, ketika mereka terhasut perjudian online, apalagi mereka orang miskin, mereka dihasut oleh sebuah pelaku, dihasut untuk melakukan sebuah judi online, mereka akhirnya terhasut dan masuk ke dalam lingkaran judi online. Kasihan ketika sudah dia miskin dan barangkali dia tidak bisa ataupun bangkrut judi online, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih banyak lagi kepada si korban tadi. Itu seperti ini. Oke. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Oke, pelaku ini tadi yang sudah saya bilang akan mengajak ataupun menghasut korbannya, dan ketika sudah menghasut korban itu, entah yang mereka memang sudah miskin tadi, masuk ke dalam itu dan mereka gagal, dan ini akan menimbulkan sebuah dampak yang lebih lanjut lagi, dampak yang lebih banyak lagi kepada apa yang dialami oleh si korban tadi seperti itu. Kedua, kerugian sosial yang didapat dari ini mereka akan mendapatkan sebuah kerugian yang tidak akan didapat secara langsung. Oke, maksudnya seperti apa? Contoh, ketika kita mengkonsumsi atau merokok di sebuah kamar, apakah di situ ada pelaku? Yes, pelakunya orang itu sendiri yang merokok karena dia melakukannya sendiri. Nah, korbannya itu siapa? Korbannya dia sendiri karena dia sudah melakukan sendiri, dan korbannya dia sendiri. Nah, korbannya dalam bentuk apa? Ia dapat merusak bagian-bagian ataupun merusak kesehatan yang ada di tubuh dia seperti itu. Ataupun ketika kita mengkonsumsi sebuah obat-obatan terlarang, yang mana obat-obatan ini terus kita konsumsi jauh berkelanjutan. Oke, pelakunya siapa? Dia yang mengkonsumsi sendiri, dan apa efeknya? Yaitu kita merusak kesehatan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Dan juga legalitas mempengaruhi pola pikir manusia itu yang ketiga. Ketika menormalisasi hal ini, justru negara membiarkan seperti itu, dan itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Oke, sekian dari saya. Bangga menjadi tim oposisi.